Perkenalkan, nama saya Dwin Tangaran, NIM 221021118. Kelas D, Prodi Informatika. Di video kali ini, saya akan membahas atau memaparkan materi pengantar teknologi informasi yang telah saya rangkum. Pada materi pertama, pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat. Teknologi informasi memberikan manfaat untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Pada materi yang kedua, teknologi perangkat komputer. Teknologi perangkat komputer secara besar terdiri dari tiga, yakni hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras yang dapat dilihat dan dapat diraba secara langsung, sedangkan software adalah perangkat lunak komputer yang merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan hardware. Sedangkan brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Pada materi yang ketiga, pengenalan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka atau interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu text-based user interface atau TUI, contohnya DOS atau Disk Operation System, dan graphic user interface atau GUI, contohnya Microsoft, Windows, Apple, macOS, dan Linux, dan juga Android. Fungsi dan tujuan sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program aplikasi, dan juga interface antar pengguna dan hardware komputer. Pada materi yang keempat, Microsoft Office. Microsoft Office adalah paket software buatan Microsoft Corporation atau perusahaan Microsoft yang dirancang untuk memudahkan tugas perkantoran. Dengan Microsoft Office kita bisa mengetik program, bisa mengetik proposal, surat, laporan keuangan, presentasi, database karyawan, dan membuat logo dan lain-lainnya. Microsoft Office mengalami beberapa perkembangan dari tampilan sederhana menjadi seperti sekarang. Namun Microsoft Office yang secara umum digunakan ada tiga, yaitu Microsoft Word untuk mengelola data, Microsoft PowerPoint untuk presentasi, Microsoft Excel untuk pengelola angka. Pada materi yang kelima, perangkat lunak. Perangkat lunak suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, prosedur, pengendalian, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengelolaan perintah pada sistem komputer. Hardware komputer biasanya bergerak bila digunakan bersama-sama dengan software. Pada materi yang keempat, website atau WordPress. Website adalah suatu web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan sekumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video, maupun gabungan dari semua yang dibuat untuk personal atau organisasi maupun perusahaan yang saling terhubung di dalam halaman web, dan data-data tersebut disimpan pada server hosting tersebut. Adapun WordPress dulunya merupakan platform aplikasi website untuk membuat blog. Namun seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan orang-orang akan internet, WordPress mengalami perkembangan dan penambahan fitur yang saat ini kita gunakan untuk membuat website bagi macam-macam keperluan, dan terdapat template yang bisa digunakan secara gratis. Materi yang ketujuh yaitu cloud computing. Cloud computing itu adalah penyimpanan cloud. Cloud computing dinamakan karena diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para pengguna menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka dapat mengakses selama ada koneksi internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya.
Cloud computing akan menjadi masa depan pada bidang komputasi. Hal ini dikarenakan sistem dan mekanisme dari cloud computing di mana kita tidak perlu mengeluarkan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur sumber daya teknologi informasi. Pada materi yang ke-9, Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Tiga elemen utama IoT. Perangkat koneksi ke jaringan internet, cloud data center atau cloud data center tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Barang fisik yang dilengkapi modul IoT atau gateway sensor. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Manfaat dari IoT, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun dia berada. Dan materi yang ke-10, Artificial Intelligence adalah atau biasa disebut kecerdasan buatan atau robotik. Adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer menjadi lebih cerdas dan mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Dalam artificial intelligence terdapat beberapa teknik, yakni teknik searching, teknik reasoning, dan teknik planning, dan teknik learning. Contoh penerapan AI adalah asisten virtual, melakukan pencarian di website dan media sosial. Pada materi yang ke-11, virtual reality dan augmented reality. Virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan seorang dapat melakukan simulasi dengan menghadirkan visual dan suasana 3D, sehingga ketika mereka menggunakannya akan membuat pengguna seolah-olah hadir dan terlibat langsung dalam suasana tersebut. Sedangkan augmented reality, teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Cara kerja augmented reality atau AR membutuhkan perangkat yang dilengkapi kamera, smartphone, tablet, atau kacamata pintar dan didukung oleh materi yang ke-12, Internet of Behavior. Internet of Behavior adalah perpanjangan dari Internet of Things, yakni menyebabkan saling terikat satu sama lain. Disingkat dengan IOB dan berarti internet berdasarkan perilaku. Internet behavior adalah istilah yang mengacu pada proses di mana data yang dikendalikan pengguna dianalisis melalui perspektif psikologi. Jaringan komputer adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik sehingga bisa saling bertukar data atau informasi. Klasifikasi jaringan, Local Area Network atau LAN. LAN biasanya dipakai di jaringan komputer kampus, gedung kantor, dan dalam rumah, hanya mencakup wilayah kecil. Sedangkan Metropolitan Area Network atau MAN digunakan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi. Sedangkan Wide Area Network WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar. Contohnya jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Pada materi yang ke-14 adalah cyber crime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data yang ada di dalam komputer. Kejahatan tersebut dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang dapat merugikan ekonomi atau politik. Dan materi yang ke-15, etika dan dampak sosial teknologi informasi. Etika dan sosial. Etika komputer adalah pedoman moral yang mengatur tentang penggunaan komputer dan teknologi informasi. Etika komputer yang sering dibahas adalah penggunaan komputer dan jaringan secara tidak sah, pencurian perangkat lunak, dan pembajakan hak kekayaan intelektual, penyalahgunaan informasi pada sistem informasi seperti berita hoax. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.